Baik, saya lanjutkan. Kemudian kalau misalnya menanyakan minum apa, nani o nomi maska, gitu ya. Jadi fungsinya untuk menanyakan makan atau minum apa. Sedangkan yang nomor 1 tadi menyebutkan makan atau minum apa. Ya, di sini bertanya, di sini bukan pertanyaan ya. Karena ini bedanya ada k-nya, yang di atas tidak ada k-nya. Berikutnya. Nah, titik-titik di atas tadi saya sebutkan pakai kata tanya nani ya. Itu kalau jawabannya objek ya, tapi bisa juga ini berupa pertanyaan yes no question ya. Nah, kalau yang jawabannya hai ya, hai titik-titik mas atau iye titik-titik maseng, itu berarti titik-titik di depan bukan kata nani, tapi apa? Iya, bisa asagohang ya. Tadi yang diajarkan asagohang. Jadi nanti di luar bisa kalian improvisasi, misalnya makan malam, makan siang ya, hirugohang, banggohang. Nah, kalian cari sendiri ya. Makan malam itu apa, makan siang itu apa. Nah, tadi yang diajarkan makan pagi ya, makan di pagi hari. Asa gohang. Nah, jadinya yes no question. Bisa ya. Jadi asa gohang o tabemasu ka? Nah, jadi kalau misalnya ya saya makan di pagi hari, jawabannya harus dikasih hai. Karena yes no question ya, hai tabemas. Kalau misalnya tidak, iye, hati-hati, bukan tabemas lagi, tapi berubah menjadi maseng, bentuk negatif. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi ini ada dua fungsi ya. Kalau jawabannya seperti ini, berarti fungsinya yes no question, pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Tapi kalau jawabannya tidak hai iye, jawabannya seperti pola yang pertama, berarti fungsinya apa? Untuk menanyakan makan apa atau minum apa. Gitu ya, silahkan dilihat di PowerPoint-nya. Nah, berikutnya titik-titik to ini tadi kata penghubung ya, dan ya. Nah, ini jadi dua objek yang disebutkan. Misalnya nasi dan telur apa? Gohang to tamago. Misalnya air putih dan jus apa? Mizu to jusu ya. Jadi ini fungsinya adalah menggabungkan dua objek ya, atau bermakna dan. Berikutnya, nah ini tujuan pembelajaran yang ketiga ya, di awal sudah saya sebutkan, menyebutkan suka atau tidak suka. Suka bahasa Jepangnya apa anak-anak? Masih ingat? Ya, ini ya dibaca suki. Di sini kalimatnya adalah kudamono ga suki desu ya, saya suka buah-buahan. Nah, bagaimana menyebutkan jika tidak suka? Ya, perhatikan slide berikut ya anak-anak. Nah, di sini kalian perhatikan kite imasyo kegiatannya ya. Jadi kalian dengarkan pengucapannya, kemudian imasyo ucapkan ya. Ditirukan ya. Nah, di sini ada gambar daging niku ya. Niku, sakana, sayur ya, yasai dan kudamono buah-buahan. Nah, kalian perhatikan emotikonnya. Menyatakan suka atau tidak suka. Nah, kalau jempol seperti ini berarti suka ya. Kalau seperti ini tidak suka. Nah, bagaimana menyebutkan suka atau tidak suka dalam bahasa Jepang? Silakan didengarkan. 1. 好きです。肉が好きです。Jika menyebutkan saya suka daging, ya lagi-lagi objeknya, dagingnya itu di depan ya. Niku ga suki desu. Hati-hati, partikelnya adalah ga. Ya. Niku ga suki desu. Bagaimana kalau menyebutkan tidak suka? Silakan didengarkan. 2. 好きじゃないです。魚は好きじゃないです。 Nah, hati-hati, perhatikan dengan seksama anak-anak, beda ya. Saya tidak suka ikan. Tidak suka itu bukan suki ya, tapi suki janai. Suki janai. Diingat-ingat ya. Nah, kemudian jika menyebutkan hal yang tidak disukai itu diberi penegasan ya. Jadi partikelnya berubah, berbeda ya. Kalau sebelumnya itu ga ya, karena umum ya, saya suka daging, suka sayur, pakainya ga. Tapi kalau tidak suka itu khusus ya, dikhususkan, jadi ditegaskan. Saya hanya ikan itu nggak suka. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oleh sebab itu, dalam kalimat bahasa Jepang partikelnya berubah ya, bukan ga tapi pakainya wa. Saya tidak suka ikan ya, jadi sakana wa
suki janai desu. Jelas ya, jadi kenapa kok pakai ga, kenapa pakai wa. Gitu ya, kalau pakai ga itu karena suka itu banyak ya, bisa suka daging, sukain. Tapi kalau tidak suka itu cenderung yang memang betul-betul kalian tidak sukai, jadi ditegaskan. Untuk ikan itu saya tidak suka, jadi pakai partikel wa. Gitu ya. Kembali lagi nomor 3 itu sama ya, suka sayur yasai ga suki desu. Nah, ini tidak suka buah-buahan berarti apa? Kudamono wa suki janai desu. Paham ya sampai di sini anak-anak? Hai, baik, berikutnya perhatikan kegiatan hanashimasho, dialog ya, percakapan 3. Silahkan didengarkan. ヘリさん、何が好きですか？肉が好きです。野菜は？野菜も好きです。そうですか。 Nah, baik, di sini sudah dikasih sensei tanda merah ya supaya kalian jelas ya, paham. Perhatikan dari atas. Heri-san, nani ga suki desu ka? Sekali lagi bertemu lagi kata nani ya, kata tanya apa. Heri, kamu sukanya apa? Nani ga suki desu ka? Kalimat tanya tadi kan suki desu ya jawabnya. Nah, ini langsung disebutkan objeknya. Misalnya suka daging, niku ga suki desu, saya itu sukanya daging. Kemudian di sini di bawahnya yasai wa. Nah, ini sudah di kelas 10 sudah diajarkan ya. Jadi pola kalimat tanya itu tidak serta-merta berakhiran ka terus ya, bisa wa. Oh, namae wa, ya nama kamu siapa? Gitu ya. Ini juga sama yasai wa. Kalau di sini konteksnya artinya kalau sayur bagaimana gitu ya. Apa kamu suka? Yasai wa. Nah, ini jawabannya ada 2 ya anak-anak ya. Tadi yang dicontohkan hanya yang di atas. Nah, ini kalau positif. Yasai mo suki desu. Kenapa tidak ga? Karena ini adalah objek yang kedua. Artinya juga. Oh, kalau sayur saya juga suka. Gitu ya. Yasai mo suki desu. Karena ditanyakan yang kedua gitu ya. Karena di sini sudah disebutkan yang pertama daging. Niku ga suki desu. Ditanyakan kalau sayur juga suka. Yasai mo suki desu. Nah, kalau jawabannya tidak suka bagaimana? Nah, seperti ini ya. Yasai wa suki janai desu ya. Kalau sayur itu saya nggak suka. So desu ka, ini seperti biasanya ya. Oh, begitu. Jelas ya anak-anak, fungsinya ga suki desu dan wa suki janai desu. Hai, baik minasang. Nah, setiap siswa mesti ada makanan favorit dan yang tidak disukai ya. Baik, sebelum sensei akhiri dan masuk ke tugas yang terakhir, yang kedua, kita refleksi dulu yang barusan diajarkan ya. Titik-titik ga suki desu. Ya, fungsinya apa? Ya, menyatakan kesukaan. Titik-titiknya diisi apa? Objek ya. Objeknya apa? Karena yang dibahas ini makanan dan minuman, berarti di sini diisi makanan atau minuman yang disukai. Misal suka telur berarti tamago ga suki desu. Berikutnya kalau ga suki janai desu. Oh ya, sumimasen, ini huruf Jepangnya keliru ya Nana ya. Ini harusnya wa. Nanti diperbaiki ya. Jadi kalau wa suki janai desu fungsinya apa tadi ya? Untuk menyatakan ketidaksukaan yang bersifat dikhususkan, ditegaskan ya. Jadi pakai partikel wa. Misalnya tidak suka sayur, yasai wa suki janai desu. Nah, berikutnya titik-titik mo. Apa tadi fungsinya? Iya, menyatakan juga. Misalnya saya juga suka sayur apa? Yasai mo suki desu. Gitu ya. Hai, baik. Saya rasa cukup sekian ya. Nah, berikutnya kita lanjut kotoba no benkyo. Ini kosakata yang bisa dipelajari ya. Nah, ini tadi ya. Konjugasi adjektiva na ya. Nah, ini ya. Jadi kalau bentuk positifnya suka itu suki desu, kalau negatifnya tadi suki janai desu. Beda ya. Kalau misalnya kata kerja tadi ada juga ya. Ini kan adjektif, kata sifat ya, suka nggak suka. Kalau yang kata kerja tadi apa anak-anak? Ya, kalau makan ya, positifnya tabemas, negatifnya tabemasen. Berbeda ya perubahannya. Hai, berikutnya, nah ini bungka. Bungka adalah budaya. Ini ya. Kalian baca. Jadi makan pagi di pagi hari itu sangat banyak pengaruhnya ya untuk kegiatan. Nah, bagaimana? Kita lihat materi apa yang akan kita bahas di budaya kali ini. Ya,
Nah, ini ya. Di sebelah kiri ada